Orang yang menutup kepalanya ya, artinya menutup rambutnya, orang yang berkerudung, kalau bahasa Inggrisnya adalah somebody wearing hijab, itu memang harus menyesuaikan antara busana dengan warna kerudungnya. Dan kalau kita bicara warna, tentu tidak boleh terlalu banyak warna. Karena orang itu harus fokus di wajahnya, bukan di kerudungnya, bukan di penutup auratnya, tetapi kepada wajah seseorang. Sehingga sebenarnya kerudung itu hanya penunjang penampilan saja. Jadi warnanya tidak boleh lari dari tata rias wajah, tidak boleh lari dari warna busana. Paling banyak warna itu barangkali mungkin 4 itu pun sudah sangat banyak, ya 4 warna. Itu pun warna pertama dominan, warna kedua pelengkap, warna ketiga dan keempat sebagai aksesoris, hiasan daripada warna utama tersebut. Sehingga tidak beradu 4 warna sama-sama dominannya. Karena kalau seperti itu akan menjadi terlalu ramai dan seperti orang yang tidak normal begitu ya. Nah, kalau kita bicara normal, kita bicara kewarasan, memang orang yang normal adalah orang yang menyesuaikan pakaiannya dengan keadaan setempat gitu. Kalau tidak menyesuaikan sehingga dianggap orang tidak normal. Nah, ini kan membahayakan karena jangan sampai orang berpikiran bahwa kok si A sejak memakai kerudung kok jadi malah makin kayak orang nggak waras ya gitu ya. Itu adalah satu contoh saja. Jadi utamakan kerudungan yang sesuai dengan tempat di mana kita berada. Tata rias itu juga bukan berarti semakin pakai kerudung semakin menor, tidak begitu. Karena toh Sari Ayu juga menyediakan warna-warna yang membuat wajah kita seperti natural gitu ya. Bertata rias tapi natural, itu yang bagus ya. Kemudian kalau yang paling penting dalam bertata rias itu kan bagaimana kita memadukan warna dengan baik, lalu kemudian juga penataan serta pemakaian pengaplikasian di dalam wajah yang rapi gitu ya. Jadi orang tidak akan bisa mengatakan bahwa dia cantik kalau tata riasnya tidak rapi. Dan kerapian diperlukan pembelajaran yang lama. Tidak bisa langsung belajar 2 jam lalu kemudian bisa menjadi expert dalam make up. Sehingga kita semuanya setiap hari harus melakukan tata rias tersebut dalam rangka pembelajaran. Dalam pembelajaran itu akan ditemukan bahwa memakai warna ini jauh lebih cocok dibanding warna yang itu. Kekurangan mata sebelah kiri harus ditutupi karena seperti ini. Dan itu dalam pembelajaran, tidak bisa orang lain yang memberitahu dan kita harus diri kita sendiri. Kalau kita bicara sentra Java daripada Sari Ayu ini kan, kita kebayang ketika when we go to sentra of Java, yang ada kan kelembutan ya, kemudian natural ya, glowing brown gitu, itu ada di Central Java. Dan sebetulnya kalau kita bicara Indonesia pada umumnya, itu basicnya adalah seperti Central Java. Ada hitam di sana, ada coklat di sana, ada yellowish di sana ya. Kalau kita bicara yellow itu kita akan mengarah ke Sumatera, tetapi di Jawa juga ada ya. Jadi hitam, coklat, yellow, kemudian ke arah peach orange. Kemudian kalau sudah bicara peach itu akan langsung ke pink gitu ya. Pink itu sebetulnya bukan warna Indonesia. Warna Indonesia itu real red gitu ya, kemudian yellow, kemudian real green. Tosca juga bukan warna Indonesia gitu. Nah, kalau kita bicara semua Indonesia, artinya bahwa harus ada unsur hitam, harus ada unsur coklat, harus ada unsur kuning, kemudian ke arah orange gitu ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, merah bisa masuk akhirnya gitu. Indonesia ini begitu kaya akan warna, tetapi untuk mengaplikasikannya tidak boleh sembarangan. Orang Jawa tentu tidak akan suka dengan warna yang shocking red gitu ya. Tetapi untuk Sumatera Barat nggak begitu, dia nggak suka warna coklat gitu. It's okay, tidak perlu diperdebatkan mana Indonesia, karena Indonesia meliputi semuanya.